Pembalap muda Moto2 Pedro Acosta dan Tony Arbolino dirumorkan naik ke MotoGP tahun depan. Acosta bersama KTM, adapun Arbolino bersama Ducati. Dan saat ini Ducati merupakan pabrikan terdepan dan tersukses dengan beberapa rider muda mereka. Direktur olahraga Ducati Corse, Paolo Ciabatti, mengakui kehebatan Acosta dan menghormati kontraknya dengan KTM. Pedro Acosta adalah salah satu pembalap yang paling menjanjikan sejak di Moto3 dan kami tahu dia punya koneksi dengan KTM yang bisa dimaklumi. Tony Arbolino juga melakukan tugasnya dengan baik. Mari kita lihat, ini masih terlalu dini, kami membutuhkan beberapa balapan lagi sebelum mempertimbangkan tahun depan. Arbolino menyadari kesempatan naik ke MotoGP tahun depan dan ingin fokus di Moto2 saat ini. Anda bertanya kepada saya apakah saya sedang memikirkan langkah yang akan datang di MotoGP? Tentu saja, tapi saya tidak menganggap pemikiran itu sebagai semacam obsesi. Tentu saja, saya ingin memenuhi lompatan itu tanpa terlalu merepotkan diri sendiri. Pertama-tama, untuk menang lagi dengan dan untuk tim Marc Vidies mungkin dimulai dari Mugello, kemudian setelah saya menunjukkan kecepatan saya untuk mendapatkan tempat di kelas atas. Saya tidak terburu-buru. Saya ingin sampai di sana pada waktu dan tempat yang tepat, berkat hasil dari lintasan. Apakah kita akan melihat Arbolino di Ducati tahun depan, atau mungkin pembalap lain? Sementara itu, walaupun sedang cedera dan absen cukup lama, posisi Bastianini di tim pabrikan tahun depan dapat dipastikan aman. Ya, tidak ada perubahan yang direncanakan. Kami mengapresiasi apa yang Enea lakukan tahun lalu dengan 4 kemenangannya dan posisi ketiga di klasemen akhir bersama Gresini. Dia juga meyakinkan kami di tes pramusim. Sayangnya, Enea jatuh di Portimao bukan karena kesalahannya sendiri dan kini telah melewatkan 5 Grand Prix karena patah tulang belikat. Ini tentu saja bukan situasi yang ideal. Tapi untungnya, Jorge Martin, misalnya, membantu kami dengan kemenangan sprintnya di Le Mans, seru pria Italia itu. Bagnaia diharapkan bisa comeback di MotoGP Italia mendatang, tapi jelas kondisi fisiknya tidak akan bisa 100%. Ada satu alasan kuat yang bisa membuat Acosta naik kelas di MotoGP tahun depan, yaitu menggantikan Pol Espargaro di tim Gas-Gas KTM. Pol mengalami cedera berat saat ini dan kemungkinan mulai memikirkan kapan ikut kembali di balapan berikutnya. Dan yang menjadi masalah apakah Pol bisa kembali kompetitif setelah cedera. Menurut informasi dari media Italia La Gazzetta dello Sport, Pol Espargaro diharapkan di KTM jika adik Aleix itu tidak pulih dari cedera parah di Portimao. Pada tahun 2024 dengan RC16 Gas-Gas akan digantikan Pedro Acosta, yang sebaliknya KTM ingin mempertahankan 1 tahun lagi di Moto2, untuk kemudian mempromosikannya pada tahun 2025. Jika Pol sembuh dan kembali kompetitif, dia akan bertahan di 2024. Tapi jika tidak, mungkin Acosta disiapkan menjadi pengganti. Kepala mekanik rider Repsol Honda, Marc Marquez, Santi Hernandez, berbicara tentang titik lemah motor Honda AC213V yang dikendarai pembalapnya saat ini. Honda harus meningkatkan akselerasi dan kecepatan tertinggi, sulit bagi pembalap untuk mengetahui kalah banyak di trek lurus. Karena mereka harus unggul di titik yang lain. Sang insinyur kemudian mengakui bahwa wajar jika dia tidak ingin mengambil risiko yang diperlukan untuk menjadi lebih cepat di atas RC213V. Dan terus menemukan potensi lebih dari motor. Ada pembalap yang tidak ingin mengambil risiko ini. Marc masih sama dan menggali hal-hal dari motor yang sebenarnya tidak ada. Wajar jika jatuh berkali-kali, tidak mau terlalu memaksakan. Setelah 5 seri sejauh ini, Marquez hanya menempati posisi ke-19 di klasemen sementara dengan unggul 12 poin. Santi Hernandez mengakui bahwa dengan melihat kondisi motor Honda yang sekarang,
maka akan sulit untuk meraih gelar. Tapi di sisi lain, Santi memperingatkan bahwa dengan Marquez apapun bisa terjadi. Marquez adalah tipikal rider pemenang, itu adalah DNA-nya. Dia sangat bagus sehingga dia tahu bagaimana beradaptasi dengan masalah motor. Dia tahu bagaimana menjelaskan sesuatu dan masalah dengan sangat baik. Dan sepertinya dengan memberitahumu dia memberimu solusinya. Di Le Mans dia bisa finish keempat dengan sempurna. Tapi DNA-nya adalah untuk menang. Dengan semua balapan yang telah kami lewatkan, saya tidak mempertimbangkan untuk memenangkan gelar juara dunia, karena dengan Mark apapun bisa terjadi. Santi juga berbicara tentang seberapa besar peran atau faktor pembalap dibandingkan dengan faktor motor. Saya lebih menyukai balapan ketika pembalap membuat lebih banyak perbedaan. Pembalap masih bisa membuat perbedaan, seperti yang dilakukan Marquez, tapi sebelumnya berbeda. Dengan sisa musim yang masih panjang, apakah Marquez masih memiliki peluang nyata untuk meraih gelar tahun ini?